Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak dan Ibu Panitia Penyelenggara Seminar Internasional dari INSIS UMSU Sumatera Utara, yang pada kesempatan hari ini kami dipersilakan untuk memaparkan materi kami. Perkenalkan, nama saya Nurmayana Siregar, SEMSI, mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sumatera Islam Negeri Sumatera Utara. Dan sahabat saya Fatimah Zahra MA, saya mahasiswa Program Studi Doktor Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, sesuai dengan judul makalah kami adalah Analisis Sosial Ekonomi Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan Pasca Pandemi COVID-19. Sesuai dengan arahan dari kami yang kami peroleh dari panitia penyelenggara, yaitu pertama sekali adalah tahap pendahuluan. Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan merupakan usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata penghidupan sosial material maupun spiritual dengan adanya rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi seluruh warga negara untuk berusaha memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta sosialnya, baik bagi diri, keluarga, serta masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kondisi sosial ekonomi mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh, dan merata akan berakibat meningkatnya gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar. Masalah gelandangan dan pengemis disingkat menjadi gepeng adalah merupakan salah satu masalah sosial sebagai dampak atau akibat samping atau side effect dari proses pembangunan nasional itu sendiri. Suatu kota akan berakhir tanpa tambahan warga baru. Begitulah kota senantiasa memperagakan daya tariknya yang menyebabkan orang berdatangan, baik atas kemauan sendiri maupun karena tidak lagi mampu bertahan hidup di desa. Tapi ketika kota tidak lagi mampu untuk menyerap semua pendatang baru dalam beri kehidupan yang layak, maka muncullah gelandangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kotalah sebenarnya yang merupakan tempat asal gejala gelandangan. Hal ini disebabkan oleh push-pull factors, antara lain A. Kehidupan terdesak di desa baik karena alasan politik maupun ekonomi. Kedua, peluang kerja yang luas di kota. Kemudian kendurnya administrasi kota. Akhirnya muncul berbagai pemukiman liar atau slum area. Perkembangan kota mendirikan bangunan-bangunan mewah membutuhkan banyak tenaga kasar yang mau dibayar rendah. Maka buruh kasar itu diperoleh dari desa. Adanya hubungan saling menguntungkan antara sektor-sektor gelandangan dengan sektor-sektor di luarnya seperti sampah rumah tangga. Para gepeng bekerja sebagai pemulung, membawa sampah-sampah yang telah disortir ke lapak dan pabrik untuk didaur ulang. Begitu juga dengan pakaian-pakaian bekas masih layak pakai diperdagangkan oleh para gelandangan di lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya kami persilakan dilanjutkan oleh sahabat kami. Tujuan penelitian adalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui satu, karakteristik mekanisme kerja gelandangan dan pengemis atau gepeng di Kota Medan. Kedua, pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap alasan mengapa menjadi gepeng. Kemudian yang ketiga, solusi penanggulangan gepeng pasca pandemi COVID-19. Analisis data penelitian yang pertama kami menggunakan metode deskriptif analitis, kemudian metode regresi linier berganda. Hasil penelitian dari uji parsial diketahui satu, hasil pengolahan data dari 75 responden menunjukkan bahwa para gepeng umumnya usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun dengan pendidikan SD 38,67% dan bukanlah penduduk Kota Medan seluruhnya. Penghasilan mereka itu rata-rata 26.000 sampai 30.000 per hari dengan menanggung 1 sampai 4 anggota keluarga. Mereka hidup dengan kemiskinan dan mewariskan kepada anak-anaknya, sehingga terjadilah pembibitan gepeng. Tetapi dengan adanya patron client relationship membuat mereka semakin betah dan nyaman menjadi gepeng. Yang kedua, faktor sosial ekonomi sangat berpengaruh secara signifikan terhadap alasan mengapa menjadi gepeng. Kemudian yang ketiga,
3A, penanggulangan gepeng bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi peran serta masyarakat sangat diharapkan. Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS yang lebih optimal. Kemudian, Panti Karya Binjai dengan program kerja telah berhasil mentransmigrasikan para gepeng ke berbagai daerah. Namun, dengan keterbatasan dana maupun fasilitas serta sumber daya manusia yang dimiliki, sampai saat ini masih dirasa kurang optimal. Karena kemampuan panti sosial tidak sebanding dengan cepatnya laju pertumbuhan jumlah gepeng. Perlu penegakan hukum, yaitu diterapkannya KUHP pasal 504 dan 505 dan adanya Perda pasca pandemi COVID-19. Terima kasih pada teman kami. Jadi Bapak Panitia Penyelenggara dan Ibu yang kami sayangin, dengan berakhirnya tadi itu maka berakhirlah presentasi kami dengan satu kata. Gelandangan dan pengemis atau gepeng itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, agar mata rantai pertumbuhan gepeng dapat kita putus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.